Salam. Harus semangat ya. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan, saudara. Kita ambil dari kitab Roma pasal 12. Ayat pertama sampai ayat yang kedua, 2 ayat. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Saya baca ayat pertama, kitab Roma pasal 12. Ayat pertama, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya dan melakukannya. Saudara, surat ini surat dari Paulus kepada gereja di Roma. Pada zaman dulu, saudara, setelah orang menjadi percaya, tidak mudah langsung bisa mengikuti firman Tuhan atau aturan-aturan atau menjadi orang yang sangat rohani. Dari kepercayaan yang lama, dari kebiasaan, kemudian dengan firman Tuhan itu butuh proses, butuh waktu. Dan gereja di Roma juga mendapat peringatan dari Rasul Paulus supaya ada perubahan. Kita hidup bergereja, ya, mendengar Injil, beribadah, tujuannya adalah supaya kita ada perubahan dari hal yang bersifat jasmani atau lahiriah. Sebab yang bersifat lahiriah sifatnya sementara, tetapi yang bersifat rohania itu bersifat kekal. Dan yang lahiriah atau jasmania ini hanya sementara. Tetapi walaupun sementara, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sebagai manusia lahiriah mempengaruhi di kehidupan kekekalan. Ya, mungkin kita bergumul dalam daging sekian puluh tahun untuk kebutuhan daging, dan itu paling 70 tahun, berapa tahun seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan memasuki kehidupan yang disebut dengan hal rohaniah bersama dengan Tuhan yang sifatnya kekal. Walaupun itu semua yang kita lakukan di dunia itu berdampak signifikan ke kehidupan yang kekal tidak terbatas. Sehingga Rasul Paulus melihat jemaat itu setelah menjadi Kristen belum ada perubahan. Dan dibuatlah surat di pasal 12 merupakan penyambungan dari beberapa kalimat dari pasal 11. Itu sebabnya kata sambungnya adalah karena itu. Karena itu, karena apa? Paling tidak kita lihat satu ayat terakhir. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, yaitu Tuhan, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rasul Paulus mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini, kehidupan kita, apa yang bisa kita miliki, dan lain sebagainya, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita dipelihara orang, bukan karena juga kita hidup dari satu usaha. Kita tahu di balik itu ada yang bekerja, dan Tuhan juga yang mengatur baik kesehatan kita, nasib kita, rezeki kita. Hati-hati saudara. Mungkin kita bisa menganggap kita harus punya hikmat, tapi jangan lupa hikmat Allah di atas segalanya. Kita tidak tahu rahasia-rahasia Allah. Kita bisa merencanakan hari ini akan begini begitu, tapi selangkah ke depan pun kita tidak tahu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan hari esok
mempunyai kesusahannya sendiri. Kekuatan kita juga mencari bukan karena kekuatan kita. Tuhan berkata, lihatlah bunga bakung di padang yang tidak, dan lain sebagainya. Lihatlah burung-burung di udara. Dalam terjemahan yang lain bukan hanya burung-burung, tapi burung gagak. Itu gambaran binatang najis. Gagak itu tidak bisa dipersembahkan, tapi itu pun dipelihara oleh Tuhan, saudara. Jadi kita perlu mengingat nasihat Rasul Paulus, sebab itu, karena itu, segala sesuatu adalah dari Dia. Saudara punya pekerjaan dari siapa? Sehat? Nyawa saudara dari siapa? Ini Alkitab yang berbicara, saudara. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Apapun, semuanya itu ujung-ujungnya kepada Dia. Kita bisa menahan. Tapi ini firman Tuhan katakan, kepada Dia kita nanti datang. Lambat cepat kita harus menghadap Dia. Semua kita akan tinggalkan. Kepada Dia. Itu sebabnya Tuhan mau memakai talenta kita buat Dia. Tenaga kita, waktu kita mesti ada buat Dia. Dan Dia tidak mau ambil semua sebenarnya, walaupun semua milik Dia. Itu sebabnya Tuhan fair. Cari nafkah aku kasih 6 hari, bukan 3 loh. 6 hari, tapi hari, 1 hari buatku. Tidak ada bargaining. Itu hukum alam. Kita ini bukan robot aja perlu diservis. Ya, semua perlu istirahat. Ada waktunya kita tidur, amin. Waktunya kerja bisa-bisa. Kalau nggak hancur, turun mesin. Saudara mau cepat turun mesin? Itu sebabnya dikatakan karena itu. Nah, karena semuanya adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Bukan daging kita, bukan kita minta dipuji, dihormat. Bagi Tuhan kemuliaan selama-lamanya, amin. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ini fisik kita ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Jangan pakai hanya untuk perut kita yang selangkah, yang sejengkal ini. Tapi dikatakan juga tubuh kita ini, dikatakan kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau tadi Ibu Limbo harus menahan sakit demi Tuhan, terharu waktu gembala mendengar. Itulah ibadah yang sejati. Salah satu contoh ya, dipersembahkan buat Tuhan. Sebab tidak selamanya ada waktu untuk begitu. Nggak selamanya kesempatan bisa melayani. Karena yang di dunia ini hanyalah sementara. Bagaimana penguraiannya? Sangat singkat di ayat yang kedua. Bagaimana dengan ibadah yang sejati? Kalau dikatakan ada ibadah yang sejati, ada yang gak sejati. Ada ibadah yang gak murni. Uraiannya adalah ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau orang dunia kan gak ingat Tuhan. Tetapi berubahlah. Kalau tidak ada perubahan sekian lama, balik mundur, dia tidak beribadah secara sejati. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya, yang sempurna. Kalau anak saudara terus main, saudara salah nggak? Lu jawab. Pasti dia bodoh, pasti dia sakit. Demikian juga kita kalau terus kerja, apa gembala pun nggak tahan kerja terus, lepas terus nggak tahan.
Itu cuma ngomong. Tuhan sudah atur, ada malam, ada siang, ada hujan, ada panas, ada manis, ada asam, ada pahit. Semua kita harus jalani hidup ini. Dunia ini bukan tempat kita yang tenang. Amin. Bukan. Bukan, saudara. Biarpun saudara alim, sealim-alimnya, bukan dunia ini tempat yang tenang. Sebab itu saudara, mari kita tetap takut sama Tuhan. Jangan takut lapar. Amin. Hukum di udara, hukum pelihara. Contoh yang sangat jelas. Bang Muncul udah gak kerja, gimana jadi gak makan? Contoh juga, jadi gak makan. Tuhan pelihara. Banyak lagi yang lain. Jadi saudara, jangan kita terlalu khawatir kali. Amin. Amin. Karena hidup ini singkat. Ayo kita nikmati, jangan terlalu stres. Jangan terlalu takut. Itulah yang disebut dengan iman. Amin. Beriman, berharap. Ada saja cara Tuhan. Dan memang iman itu mesti dipraktekkan. Selama kita masih memakai akal kita, itu bukan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi ada. Tapi kalau saudara sudah pakai logika, kalau aku nanti begini akan dapat ini, itu bukan iman. Itu logika, akal budi. Bukan berarti kita tidak boleh pakai akal budi, tapi jangan lupa tidak semuanya kita bisa kerjakan dengan akal pikiran. Sebab untung nasib dari dia bagi dia. Kita tidak tahu. Orang katakan suara gugu. Amin. Dan orang-orang kaya juga susah mereka. Padahal semua ada, tapi tidak tenang. Pengertian ibadah. Tadi jelas di ayat yang kedua penjelasannya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBI, kata ibadah diterjemahkan demikian. Ibadah secara etimologi adalah merendahkan diri, tunduk kepada Tuhan dengan mengikuti perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu semua sama pengertiannya untuk semua kepercayaan. Itu arti ibadah nomor 1. Ya, tunduk kepada penguasa Tuhan Yesus, mengikuti aturannya, dan cocok dengan ayat ini. Mesti ada perubahan. Tunduk kepada Tuhan, sebab semua dari Dia, bagi Dia, dan oleh Dia. Kita harus mengutamakan Dia tanpa membuat kita menderita. Itu nomor 1. Mari kita berubah cara pikir kita, berbicara, perilaku, dan lain sebagainya. Mesti ada perubahan. Sekian tahun kita mengiring Tuhan, kita itu seperti sesuatu benda yang makin diasah. Makin lama kita ada, makin kebilau, kita makin redup. Itu tergantung kita, saudara, apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan. Itu pengertian nomor 1 arti ibadah. Kita memang berubah oleh pembaruan budi kita, akal kita, cara pandang kita, cara bicara kita, cara menghormati orang, cara berbicara. Semakin kita dewasa secara rohani, tahu kita menghormati orang. Amin. Amin. Tahu kita menghargai, tahu kita menempatkan diri di mana. Tadi waktu kita terlalu banyak dengan yang lain, sampai waktu buat saya beritakan khotbah, tadi saya noleng belakang, tadi panjang banget. Karena saya mau beritakan firman Tuhan. Ya, Saudara, kita harus hati-hati memakai ruang ini. Ini ruang ibadah.
Jadi pengertian yang kedua ibadah bukan soal yang tadi lagi. Ibadah juga berarti adalah satu ritual kebaktian yang disebut dengan ibadah yang harus memenuhi beberapa hal, atau dengan kata lain kebaktian atau ibadah. Berapa gereja disebutkan jadwal ibadah, ibadah pertama, kedua, ketiga sampai kesekian. Ada aturannya, dan untuk itu diatur jamnya. Dari jam sekian sampai jam sekian itu sudah diatur. Oleh sebab itu perlu disusun sistematis. Kebetulan gereja kita tidak memakai yang sistematis itu. Paling tidak ada hal-hal yang mendasar mengenai alokasi waktu dan apa yang harus ada di dalam satu ibadah. Kalau satu ibadah nomor satu, ada beberapa hal yang harus ada, yaitu memang harus ada persekutuan. Saudara boleh beribadah sendiri di rumah, berdoa, bernyanyi sendiri, menyembah sendiri, boleh-boleh saja. Tapi ibadah mesti ada persekutuan. Waktu bersekutu, saling menguatkan, memberkati, bersama-sama memuji, memberi support. Dan kita diingatkan melalui persekutuan itu. Jadi nomor satu memang mesti ada persekutuan. Nggak boleh kita katakan, yang penting aku orang Kristen, nggak pun pergi ke gereja. Saudara, kalau masuk dalam satu persekutuan apapun, sekian kali nggak masuk, cuman kirim uang, itu bukan persekutuan, itu jula-jula mungkin ya. Ya, demikian juga kita dalam bergereja, jangan lupa. Kalau di persekutuan kita ada iurannya di gereja. Udah gak datang, gak kasih milik Tuhan contohnya, ngasih persembahan, gimana mau diantar? Bapak gak bangga, tuliskan rekening, kirimkan seperti gereja-gereja lain di YouTube, masukkan ke rekening ini. Sampai segitunya loh. Kita gak begitu. Jadi mesti ada persekutuan. Seperti sekarang ini, bersekutu. Bersama-sama memuji, ada yang memimpin. Dalam persekutuan itu pun mesti diatur. Ada yang disebut dengan puji-pujian. Puji-pujian, saudara, bukan yang terutama dan utama. Bukan yang terutama dan utama dalam satu ibadah. Bukan berarti tidak penting, tapi bukan itu sentral daripada satu ibadah. Itu sebabnya di dalam memuji Tuhan pun kita harus betul-betul pakai dengan baik. Dan memuji Tuhan juga bukan berarti, saudara, semua musik harus lengkap. Perlu kita ingat. Karena alat musik bukanlah satu hal yang rohani, karena dia hanyalah benda mati. Jadi manusia yang penting. Dia hanyalah satu ornamen, satu alat yang diciptakan oleh karya seni dan tidak ada jiwa di situ. Jadi bukan itu segalanya. Bahwa alat musik itu adalah hanya sebagian kecil saja daripada ibadah, saudara kekasih. Dan dalam ibadah itu, saudara kekasih, ada rangkaian-rangkaian yang harus ada di dalam ibadah itu, saudara, selain daripada puji-pujian. Mari kita lihat dulu sejenak tentang alat musik sejarahnya menurut Alkitab. Kejadian pasal 4 ayat 21, tolong teksnya. Permulaan alat musik menurut Alkitab ya. Kejadian, namanya kejadian pasti awal mula. Kejadian pasal 4 ayat 21. Nama adiknya Yubal. Kakaknya Yabal kalau lihat di ayat di atas. Nama adiknya Yubal. Siapa Yubal?
Dialah yang menjadi bapa leluhur semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Itulah alat musik pertama di Alkitab. Coba perhatikan. Apa dikatakan alat musik yang pertama di ayat itu? Kecapi. Itu dulu kita pegang. Kecapi itu alat musik apa? Petik. Musik petik. Seperti roncong kecil itu juga kreng. Belum seperti yang besar pakai elektrik dan lain sebagainya. Diambil dari alam. Ada kayu. Itu apa yang ada sederhana. Belum ada metal, belum ada elektrik. Karena memang belum ada zaman itu. Diambil dari alam. Sederhana. Kalau boleh melihat alat-alat petik ini di musik tradisional semua ada. Daerah Dayak ada, mainnya bagus sekali. Ada bentuknya panjang, harus berdiri. Tapi semua adalah petik. Itu yang pertama. Jadi nomor satu, kalaupun pakai alat musik, minimal kita dipakai kecapi, gitar. Amin. Itu ada nadanya juga, ada bassnya, ada ininya, semua bisa. Semua, asal ramai, udah enak memuji menyembah Tuhan. Yang kedua, bukan main pukul-pukul loh. Apa yang kedua dia tadi? Halo, apa yang kedua? Suling bambu. Ambil bambu, bulu. Udah, tok. Diketok-ketok, ini nada apa kira-kira? Bagus gak bunyinya? Kayu yang bagaimana? Bambu yang bagaimana? Dan itulah ditiup saudara. Saudara bermain seruling, lihat seruling orang Sunda. Waduh, bisa merinding dengar musik seruling Sunda. Lihat serulingnya orang Batak kayak Mangandungi. Waduh, bisa merinding mendengarnya. Pernah nonton opera? Halo, pernah nonton opera? Kalau udah bermain opera itu satu begini. Karena lihat juga musik daerah Minang, mirip musik orang Batak. Kalau mereka main seruling, merinding. Gak ada kayak sekarang sistem emosi kalau main. Pokoknya main bang. Kalau pecah telinga, no feeling. Tapi kalau kecapi saudara, kalau udah main perasaan, untuk memadukan beberapa melodi dan bass, ritmenya, ditambah lagi ini seruling paten. Amin. Jadi saudara, dulu belum ada sound system. Mesti beginilah. Bertambahnya semua peralatan musik memang berkat, tapi ternyata tidak menjamin bertambahnya sukacita. Amin. Tidak menjamin. Itu sebabnya bukan musik segalanya, bukan. Karena apa? Sebelum ada alat musik itu, apakah Adam dan Hawa tidak memuji menyembah Tuhan? Halo? Menyembah, no musik. Yang perlu kita ingat saudara. Jadi saudara, kita memerlukan sekali alat musik. Sangat. Tapi kita harus bermain dari hati. Ada doa, ada penyembahan. Pak Gembala selalu ingatkan, tolong jangan dikasih panggung bagi yang tidak berdoa. Kalau boleh, hari apa Bunda? Kurang urapannya. Dan yang tampil juga kurang urapannya. Karena doalah yang mengurapi, doalah yang memberkati, membuat connect semua. Kita terus menghargai para pelayan musik. Tapi nomor satu yang kita persembahkanlah dulu tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati. Jadi mari kita hargai musik-musik itu, marilah kita pakai
semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga suara kita, mari kita pakai buat Tuhan. Bapak Gembala bangga dengan sektor 1, mereka mau tampil di hari Natal. Bapak Gembala mendorong sektor 2 nyanyi di Natal. Sebab Bapak Gembala nggak begitu niat ada gabungan, udah cukuplah hari Minggu. Itu aja digabung-gabung, tak gabung, sampai begini. Jadi bawalah sektor masing-masing, bukan bersaing. Kita mau mempersembahkan bagi Kristus yang kita rayakan kehadirannya. Jangan ada yang lemah, jangan dikatakan bersaing, bukan. Bukan mau mengecilkan sektor manapun, tapi mari kita saling menghargai. Itu kan satu upaya dari sektor 1. Hal yang positif, ya, hal yang positif, apapun. Jangan ada yang merasa bersaing. Kalau kita katakan bersaing, ayolah kita buat yang lebih baik dari mereka, kan begitu kan? Amin. Tapi bukan itu. Harus ada damai di hati kita. Tahu menghormati, menyayangi. Bapak Gembala sayang sektor 2. Jangan lupa, Bapak Gembala juga sayang sektor 1. Amin. Harus dukung semua. Demikian juga pemuda. Pemain musiknya kompak lah, amin. Amin, pemain musiknya. Amin. Amin. Seperti itu, belajar. Pemain musik, mari kita belajar mendengar dulu ya. Kalau kita ambil satu musik misalnya, ya zaman sekarang ini gampang untuk mendengar, nggak harus pun di download, bisa didengar. Amin, bisa nggak? Kekurangan kita nggak mau belajar, langsung pang. Pokoknya didengar dulu. Lagu ini, apalagi para worship leader, aku pilih lagu ini. Dengar betul, betul. Pemain musik dengar, musik mana yang dimainkan. Kalau tidak ada jangan bikin-bikin. Karena tidak semua, setiap kali lagu, semua alat musik mesti bunyi. Ada begitu? Mana ada? Itu diatur. Sekarang biola bermain. Stop. Sekarang yang tampil ini. Kan begitu. Kalau kita ini kan semua gasak, semua berlaku. Bang. Hilang. Tuhan di surga sana ilfil. Tahu ilfil? Bisa hilang feeling. Terus banyak belajar. Dalam musik juga ada yang disebut dengan crescendo, decrescendo. Tahu nggak apa artinya? Ada yang mengeras, naik, ada menurun suara itu. Jadi seperti itu. Dalam alat musik itu belajarnya, notasinya, temponya, keras lembutnya, di mana berhenti, di mana halus. Sektor 1 sekali Bapak Gembala ikut, tadi malam enggak. Ada suara 3-nya hanya tampil di ujungnya. Ada dia hanya itu. Tapi Bapak Gembala mati. Terus tangkap lagi ekornya, kepalanya bagian lagu 1. Tangkap. Itulah lagu. Amin. Amin. Dan kalau kita mau jadi worship leader, pilihlah berdasarkan yang mau betul-betul belajar. Kita semua punya kekurangan, tapi mari belajar sehingga nanti harmoni antara singer dengan worship leader. Amin. Harmoni. Dan perlu diingat juga pemilihan orang, karena manusia itu beda. Laki-laki sama perempuan sama nggak suaranya? Sama nggak? Nggak sama. Nada dasarnya mau diangkat yang cewek sama yang cowok itu nggak sama. Itu sebabnya bisa nggak nyambung. Yang satu dia mau tinggi, pas bisa cewek udah kerendahan sama dia. Mungkin sama cewek udah ketinggian, sama cowok nggak bisa. Ini perlu di matching-matchingkan.
Cari nada yang bisa nyambung dua-duanya. Yang paling aman memang ya cowok ya, di belakang begitu karena sama suaranya. Cowok. Artinya seperti ini, mari kita belajar. Amin. Intinya seperti itu, saudara. Jadi yang kedua, memang ada persekutuan, ada puji-pujian, nyanyian kita persembahkan bagi Tuhan. Dan nyanyian, saudara, jangan kita hanya memilih lagu-lagu kontemporer yaitu pop yang sekarang ini. Itu warna musik yang disebut hanya itu. Tapi kita harus melihat juga lagu-lagu yang lain, lagu yang lama. Lagu-lagu sekarang ini ya lagu pop namanya. Hampir semua pakai drum. Tapi kalau lagu-lagu lama, saya Kidung Jemaat, lagu dari buku Ende, lagu hymn, itu hati-hati bermainnya. Nggak semua alat musik bisa dipakai. Dan feelingnya pun lain. Tidak semua bisa dinyanyikan dengan tempo yang melompat-lompat. Ada waktunya, tidak ada tepukan di lagu itu. Tapi kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kenapa? Lagu modern sekarang itu adalah komersil yang harus dirilis sekian kaset. Harus tampil untuk penyanyi ini. Cari pengarang lagu yang instan. Harus. Itu bisnis mereka, baik si penyanyi, baik si pemusik. Tapi lagu yang betul-betul bukan berdasarkan hanya itu. Datang dari hubungan dengan Tuhan. Dan banyak itu lagu-lagu adalah lagu-lagu yang lama, punya latar belakang yang baik, bukan karena bisnis. Bukan berarti kita tidak boleh memakai lagu-lagu terbaru, tapi mari kita bawa dalam doa. Pas enggak? Itu sebenarnya dalam gereja-gereja yang sudah teratur, kita bukan gereja yang teratur ya, itu sudah diatur lagunya. Dari pertama, itu sudah dimatchingkan. Ke khotbah nanti kan sudah diatur khotbahnya harus apa. Jadi lagu yang harus matching sama itu, dari mulai epistelnya sampai semua, itu udah diatur. Buku nomor sekian, buku logo nomor sekian, nanti ke ini ke ini. Mesti matching. Kalau kita lagu yang dibawakan itu semua tubuhkan dari lagu 1, 2, 3, 4, comot sana, comot sini. Kita harus punya tema. Aku mau membawa apa kira-kira. Demikian juga firman Tuhan. Itulah ibadah, saudara. Mari kita belajar tertib. Demikian juga dalam ibadah itu, kurang sekali waktu buat saya. Tadi kasih cuma hampir 30 menit, cuma saudara, bersabar. Dalam ibadah, saudara yang kekasih, harus ada firman Tuhan. Secara umum, ya, baik ibadah kecil, firman Tuhan disampaikan. Dan porsi buat firman Tuhan adalah porsi yang terbesar dari semua alokasi waktu. Itu porsi yang harus lebih besar, karena di dalam itu kita mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Oleh yang tadi yang lain kan dari bawah ke atas, dari daging kita. Tapi yang dari Tuhan, hal yang rohani, itu firman Tuhan harus. Saudara tahu kenapa di gereja ada mimbar? Kalau dulu di televisi yang ada dikatakan mimbar gereja ini. Itu artinya khotbah. Dikasih mimbar sama dia, artinya dikasih tempat untuk memberitakan firman. Saudara, mimbar khusus buat pengkhotbah. Dan kenapa mimbar ditaruh tengah? Supaya itu pusat, mesti di tengah, nggak di samping. Yang kedua, banyak gereja, semua secara umum, mimbar harus lebih tinggi dari jemaat. Kalau boleh tinggi kali begini. Karena menggambarkan apa? Suara dari surga. Bukan main-main, itu lebih tinggi. Kalau boleh tinggi dan nggak boleh nyatu, artinya ada jarak firman dan manusia itu. Supaya orang fokus ke yang di atas.
kita. Supaya orang berpusat kepada firman. Yang selanjutnya adalah mesti ada pengajaran. Mesti diajari kita begini, diajari kita seperti ini. Pengajaran itu adalah hal yang sangat penting. Amin Bapak Ibu. Yesus Kristus sendiri di dalam pelayanannya dia banyak mengajar. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Di setiap Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat sinagog, paling satu lagu, terus firman Tuhan atau pengajaran. Kisah 2 ayat 42. Ini gereja di Perjanjian Baru. Kisah 2 ayat 42. Demikian firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecah belah roti dan berdoa. Sangat jelas. Di dalam ibadah itu, saudara, mesti ada pengajaran. Yesus Kristus selalu dalam teks Alkitab, dia mengajar. Amin Bapak Ibu. Pengajaran. Yang kedua dikatakan berdoa. Gereja, sampai ke gereja ini. Sampai di gereja apa saudara lakukan? Situ nyampe. Dari teras masuk ke dalam. Cari posisi ya. Langsung dulu berdoa. Seperti itu, baru lihat kiri kanan, sapa salah. Selama ada doanya, baik pribadi, baik bersama-sama. Kemudian memecah roti, mungkin tidak setiap minggu ya, memecah roti. Artinya apa? Ada perjamuan kudus. Jangan biasakan lewati perjamuan kudus. Itu Alkitab dia. Jadi saudara yang sudah menerima sakramen baptisan air, sakramen yang kedua, perjamuan kudus, wajib saudara ikuti. Bagi yang sudah menerima baptisan air, dua sakramen ini yang benar-benar harus dijalani. Kenapa? Sakramen baptisan tanda kita menyatu dengan Kristus dalam kematiannya. Kita bertobat, mau hidup baru seperti Tuhan Yesus dikuburkan dalam tanah. Demikian juga kita mati dan mau bangkit dalam hidup yang baru. Baptisan air tanda bertobat. Aku bersungguh-sungguh Tuhan. Yang kedua, perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur. Hukumnya wajib. Amin Bapak Ibu. Amin. Kali kita lewatkan masa-masa itu saudara. Itu kata firman Tuhan sebagai kasih. Jadi marilah kita belajar menghargai ibadah-ibadah kita. Yang terakhir saudara, dalam kebaktian itu harus sopan, teratur. Kadang-kadang di gereja kita ini suka-suka tak ada sopan itu. Ada sopan bicara, suka nyaut-nyaut. Ya, terlalu lancang kadang-kadang kita ngomong. Dan yang tidak harus ada kesaksian. Dia kita. Itu sebenarnya kalau butuh doa dulu gereja kuno, ada butuh doa permohonan, datang ke pastori, oh saya sakit, saya butuh ini, oh aku mau ke Samosir. Itu dulu gereja kita pertama gitu, pulang kampung, nah itu pastori minta doa. Oh, mendadak pulang, opung sini sakit. Di situ kita dikasih mimbar, wah kita lupa. Itu bukan bagian daripada ibadah sebenarnya. Bukan berarti tidak boleh, tapi begitu banyak waktu kita sehingga kita menjadi curhat cerita yang gak perlu. Yang begitu perlu.
Sampai historinya kita bilang, apa hubungannya dengan ibadah? Historinya detail. Kami nanti working ini, turun di sini, turun itu. Bikin aja di YouTube. Kalau mau jelas. Nanti orang like semua. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita harus takut Tuhan. Amin. Amin. Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang dimuliakan. Tadi ada anak Tuhan katakan bahwa waktu Gembala tidak pernah memaksa ya melayani. Amin Bapak Ibu. Lakukan dengan tulus. Kalau nggak bisa, dan yang bikin jadwal bukan Bapak Gembala lu bukan Bapak Gembala. Semua jadwal ibadat bukan Bapak Gembala. Memang izin Bapak Gembala. Izin Bapak Gembala. Jadi mari kita lakukan dengan tulus ikhlas. Kalau memang berat hati belum siap, nggak apa-apa. Sebab kita melayani Tuhan. Ingat, bukan Bapak Gembala. Amin. Pak Gembala itu hanya pegawainya doang. Hanya pegawainya. Itu pun tak digaji. Tak digaji. Siapa yang menggaji? Jadi kalau saudara masih dapat gaji, alhamdulillah, puji Tuhan. Pegawai siapa menggaji? Saudara merasa menggaji? Kalau dikasih, puji Tuhan, Bapak Gembala langsung berdoa. Itu dapat, bukannya bilang apa-apa ya. Itu Bapak Gembala di kamar itu, belum buka pun, udah berdoa dulu. Kalau namanya, itu khusus Bapak Gembala doakan. Tuhan, ini bukan aku, ini milik Tuhan. Berkati anak Tuhan ini. Apa pergumulan doanya Bapak Gembala bawa dalam doa. Mau memakai aja, mikir. Tanya sama Ibu Gembala. Asal minta, mana ada? Karena apa? Milik. Jangan lupa Bapak Gembala juga stok perpuluhan loh, boleh cek. Tidak terhamba-hamba Tuhan. Jelas. Dari mulai jadi hamba Tuhan sampai sekarang masih hamba Tuhan. Gak pernah bolong. Dan tidak memperkayai. Semuanya dari Dia, bagi Dia. Amin. Itu tadi ya. Bagi Dia. Satu kali Imam Eli sayang sama anaknya. Gak mau ditegurnya. Akhirnya Tuhan yang tegur. Dia lebih sayang anak daripada pelayan. Tapi bukan itu khotbah kita. Mari kita bangkit diri saudara. Kita harus memuliakan Tuhan.